BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah akan menggunakan waktu 15-20 menit untuk memberikan saran, masukan, perbaikan, dan pertanyaan kepada peserta terkait dengan hasil aktualisasi yang dipaparkan. Untuk mengefisienkan waktu, saya silakan peserta memaparkan hasil aktualisasinya. Untuk kegiatan dan tahapan semua dibacakan, ya, istilahnya semua disajikan. Setelah itu untuk menerangkan nilai-nilai dasar PNS-nya ambil yang inti, ya, dan untuk secara keseluruhan keterkaitan antara aktualisasi yang dilakukan dengan kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Silakan untuk peserta menyajikan hasil aktualisasinya. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Saya izin share screen. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pertama-tama kita ucapkan terima kasih, puji syukur kepada Tuhan karena kita masih diberikan sehat kuat sehingga kita boleh melakukan kegiatan ujian evaluasi pada pagi hari ini. Yang saya hormati Ibu Dr. Randa Novalina MM sebagai penguji, Ibu Stince Urianto MSI sebagai coach, dan Ibu Fitriani SKM sebagai mentor, dan Ibu Risna sebagai host dan perwakilan dari BKPSDM Parigi Motong. Ya, saat ini saya berterima kasih sudah diberi kesempatan untuk memaparkan seminar aktualisasi dengan judul Optimalisasi Pelayanan Kesehatan di UGD RSUD Raja Tombol Tutu dengan saya Dr. Indri Maisari Sesa yang bertugas sebagai dokter ahli pertama di Rumah Sakit Raja Tombol Tutu di Kabupaten Parigi Motong. Pelaksanaan kegiatan aktualisasi dari tanggal 12 Juni sampai tanggal 16 Juli 2021 di Rumah Sakit Raja Tombol Tutu dengan kegiatan berjumlah 6 dengan 25 tahapan secara total. Untuk kegiatan pertama, melakukan persiapan kegiatan aktualisasi tanggal 12 sampai 18 dengan 4 tahapan, melakukan konsultasi konsep kegiatan kepada mentor tahapan 1, ini dokumentasi. Kemudian tahapan 2 melakukan konsultasi kegiatan kepada pimpinan, ini dokumennya. Kemudian tahapan ketiga melakukan koordinasi dengan kita spesialis dan hal informateri terkait pelaksanaan kegiatan. Ini ada surat dan slide. Kemudian tahapan 4 melakukan koordinasi mengenai kegiatan dengan teman sejawat. Untuk kegiatan kedua mempersiapkan kegiatan in-house training dengan 4 tahapan. Tahapan pertama melakukan koordinasi dengan kepala ruangan UGD. Tahapan kedua melakukan koordinasi dengan bidang terkait mengenai penggunaan sarana prasarana rumah sakit. Di sini ada 2 bagian, yaitu tata usaha dan kepala ruangan IDS, ini dengan dokumentasinya. Tahapan ketiga melakukan pembuatan spanduk kegiatan in-house training. Tahapan keempat mempersiapkan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kegiatan in-house training. Tahapan kelima, dengan 5 tahapan, tahapan kelima membuat soal pretest dan post-test. Nah, untuk kegiatan inti, yaitu kegiatan ketiga, yaitu pelaksanaan kegiatan in-house training dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2021, tanggal 1 sampai 2 Juli 2021 dengan perincian sebagai berikut. Output dari tahapan pertama, jadi di kegiatan ketiga ini ada 4 tahapan. Tahapan pertamanya itu yaitu pelaksanaan pretest. Dilakukan pada tanggal 30 Juni sebelum memulai kegiatan in-house training pada waktu itu, dan pada tanggal 1 Juli yaitu memeriksa hasil pretest. Outputnya itu tersedia lembar soal pretest yang sudah terisi untuk mengetahui pengetahuan awal peserta. Dengan nilai-nilai dasar ASN yang saya habituasikan dalam pelaksanaan pretest ini, yaitu saya berpartisipasi di dalamnya, saya membagikan lembar soal, kemudian sebelumnya saya memimpin doa bersama sebelum memulai mengerjakan soal, dan melakukan semuanya itu dengan sopan, ramah, dan semuanya terselesaikan dengan baik tanpa ada kesalahan. Dan semua peserta mengisi lembar soal pretest yang sudah dibagikan. Analisis dampaknya jika tidak dilakukan, jadi penulis tidak bisa mengetahui apa pengetahuan awal yang terdapat pada peserta sehingga tidak dapat menilai nanti keberhasilan setelah kegiatan.
Ini dokumentasinya, ini waktu saya mengerjakan, ini waktu saya membagikan soal, ini soal pretestnya yang sudah ada yang soal posnya sudah dinilai. Kemudian tahapan kedua itu melakukan pelatihan minor surgery, dilakukan pada tanggal 30 Juni 2021, dan pada tanggal 2 Juli itu saya melakukan pembuatan sertifikat in-house training. Jadi pada pelaksanaan in-house training di saat itu ada nilai-nilai yang saya habituasikan. Jadi saya berpartisipasi di dalamnya, kemudian saya melakukan itu untuk kepentingan bersama. Sebelum memulai, ada pembukaan yang dihadiri oleh Ibu Mentor dan juga berperan sebagai Kepala Bidang Pelayanan Medik, menggantikan direktur saat itu untuk membuka acara di pembukaan. Kemudian setelah itu ada sesi materi, sesi seminarnya, kemudian ada sesi simulasi ke manikin. Jadi nilai-nilai habituasi nasionalisme sudah diterapkan, akuntabilitas partisipasi orientasi publik dilakukan pelaksananya juga dengan sopan, tidak ada informasi yang diberikan yang salah, semua informasi ilmu yang diberikan oleh mentor diberikan oleh pemateri itu diberikan dengan baik. Kemudian semua terlaksana sesuai dengan hasil diskusi, koordinasi dengan pemateri, pelaksanaannya, waktunya, semua berjalan sesuai aturan dan kesepakatan bersama sebelumnya. Kemudian analisis dampak nilai. Jadi jika tahapan ini tidak dilakukan, secara otomatis isu yang diangkat tidak akan terpecahkan, jadi tidak akan terselesaikan jika tidak terjadi. Nah, jadi ini ada pembukaan. Kemudian ini saat simulasi pada manikin. Jadi ini manikinnya untuk jenis-jenis lukanya yang akan dijahit. Kemudian ini pematikannya, seminarnya. Nah, ini ada undangan pembukaan, sama ini ada absen kegiatan. Ini pembuatan sertifikat. Ini sertifikatnya sudah dan dibagikan kepada peserta secara online melalui WA. Tahapan ketiga melakukan diskusi tanya jawab peserta dan pemateri. Ini dilakukan pada tanggal 30 Juni 2021 pada saat seminar maupun saat simulasi. Jadi outputnya ada interaksi antara peserta dan pemateri. Jadi ini fleksibel. Jadi kapanpun peserta mau bertanya bisa mengacungkan tangan, kemudian saya mengarahkan untuk bertanya dan meminta pemateri untuk menjawab. Setelah itu tetap sebelumnya diawali dengan salam dan semuanya terjadi dengan kesepakatan. Tentunya sopan dan ramah ketika melontarkan pertanyaan. Saya juga ketika mempersilahkan melakukannya dengan sopan dan dijawab dengan baik oleh pemateri, dan peserta juga puas terhadap jawaban pemateri, dan semua peserta mendapat saya memberikan kesempatan kepada semua peserta untuk memaparkan pertanyaannya jika ada yang mau bertanya, jadi tanpa melakukan perbedaan. Kemudian analisis dampaknya, pelaksanaan kegiatan akan berjalan monoton jika dan transfer ilmu baik pengetahuan maupun skill dan pemateri kepada peserta tidak maksimal jika tidak ada diskusi tanya jawab. Kemudian tahapan keempat melaksanakan post-test pada tanggal 30 Juni dan tanggal 1 Juli. Outputnya tersedia lembar post-test yang sudah terisi oleh peserta untuk menilai pengetahuan setelah mengikuti kegiatan in-house training. Untuk nilai-nilai dasar ASN yang dihabituasikan di dalamnya, saya berpartisipasi di dalam kegiatan itu dengan membagikan lembar post-test, tetap memberikan salam sebelum memulai dan berdoa bersama sebelum mengerjakannya dengan sopan, ramah, memberikan sapaan dan komunikasi baik antara saya dan peserta. Kemudian komitmen mutu, semuanya berjalan dengan baik tanpa ada kesalahan dan tidak boros. Analisa dampaknya, penulis tidak dapat mengetahui pengetahuan peserta setelah pelaksanaan in-house training.
serta tidak dapat membandingkan dengan pengetahuan awal. Jadi kalau ini tidak dilakukan, penulis akan terjadi seperti ini. Kemudian ini dokumentasinya. Untuk kegiatan yang kedua itu melakukan kegiatan simulasi. Simulasi langsung kepada pasien. Ini dilakukan pada tanggal 3, 5, dan 6 Juli 2021 dengan 4 tahapan. Jadi semua tahapan dilakukan di 3 hari ini, 3, 5, dan 6, karena merupakan satu rangkaian tahapan untuk satu kegiatan ini. Tahapan pertama, mempersiapkan alat dan bahan untuk kegiatan simulasi minor surgery kepada pasien. Outputnya itu tersedia alat dan bahan pelaksanaan simulasi. Nilai-nilai dasar ASN yang dapat dihabituasikan, saya melakukan persiapan itu langsung. Jadi saya mempersiapkannya, kemudian saya mempersiapkan itu setelah komunikasi dengan kepala ruangan dan teman-teman yang dinas saat itu untuk bertanya di mana alat mana yang bisa saya gunakan dan lain-lain. Kemudian komunikasi yang baik, sopan, ramah itu dilakukan. Kemudian efisien, semua kegiatan berjalan dengan baik, tuntas, dan tidak ada kesalahan dalam pekerjaan. Analisis dampak, penulis jika tidak dilakukan, maka penulis tidak dapat mempersiapkan alat dengan maksimal sehingga pelaksanaan akan terganggu. Jadi itu. Kemudian yang kedua, tahapan kedua, melakukan informed consent kepada pasien dan keluarga. Jadi informed consent ini meminta izin dan sambil menjelaskan apa yang akan dilakukan kepada pasien, tindakan apa yang akan dilakukan. Dan selain itu juga saya memberikan informasi tentang rencana untuk pengambilan gambar dan keterkaitan dengan kegiatan ini. Jadi outputnya itu ada persetujuan dari pasien dan keluarga untuk melakukan kegiatan simulasi dan pengambilan gambar selama pelaksanaannya. Oke, tahapan berikut lanjut. Kemudian ini contoh informed consent-nya. Tahapan ketiga, melakukan simulasi minor surgery kepada pasien di bawah supervisi dokter spesialis. Untuk pada saat kegiatan ini, dokter spesialis tidak berada di tempat. Jadi kami selaku dokter umum, saya dan ada teman saya melakukan konsultasi kepada beliau dan mengikuti arahan dan saran dari beliau untuk tindakan apa yang dilakukan kepada pasien. Jadi untuk nilai-nilai dasar ASN yang dapat dihabituasikan yaitu saya ikut di dalamnya, kemudian ada keadilan sosial, memberikan hak kepada pasien, itu menjadi hak pasien untuk mengetahui informasi apa yang akan dilakukan dan tidak membeda-bedakan. Kemudian sopan, terbuka, memberikan informasi semuanya dan bekerja dengan tulus. Tentunya semuanya itu untuk mutu yang baik yang diberikan pelayanan kepada pasien dan semua dilakukan sesuai dengan aturan. Oke, lanjut tahap berikut. Ini dokumentasinya, jadi ini jenis-jenis lukanya dan tahapannya sampai dengan selesai. Ini yang kedua. Kemudian tahapan keempat, melakukan diskusi tanya jawab dalam melakukan simulasi. Ini berlangsung pada saat melakukan tindakan dan sesudahnya, jadi antara dokter dengan perawat dan bidan. Oke, lanjut tahapan selanjutnya. Kegiatan kelima yaitu melakukan penyuluhan kesehatan. Dilakukan pada tanggal 7 sampai 10 Juli 2021. Tahapan pertama, mempersiapkan bahan penyuluhan. Outputnya tersedia leaflet dengan tema hipertensi dengan nilai. Lanjut. Tidak usah dibaca nilainya langsung. Jadi ini leafletnya. Ada 2 bahasa Lauje, Suto Lauje, dan bahasa Indonesia. Tahapan kedua, melakukan koordinasi kepada kepala ruangan perawatan. Tahapan ketiga, melakukan kegiatan penyuluhan mengenai hipertensi. Ini penyuluhannya dilakukan di ruangan pasien. Kebetulan pasien pada saat itu hanya 1, tapi keluarganya banyak. Jadi ini udah di. Kemudian tahapan keempat, melakukan diskusi tanya jawab dengan peserta penyuluhan. Tanya jawab dalam hal di foto ini pasien sendiri yang itu bangun untuk bertanya karena beliau sangat penasaran dengan materi yang dibawakan dan tertarik. Kemudian kegiatan keenam yaitu evaluasi kegiatan, membuat lembaran evaluasi kegiatan tahapan pertama. Ini lembaran evaluasinya, ada juga melalui grup WA. Kemudian tahapan kedua, membagikan lembaran evaluasi kepada peserta. Ini pembagiannya, jadi dibagikan sesuai dengan daftar checklist absen
absen kegiatan. Jadi semua peserta mendapatkan lembar evaluasi untuk memberikan saran dan evaluasi kegiatan. Tahapan ketiga melakukan pemeriksaan lembar evaluasi. Tahapan keempat melaporkan evaluasi kegiatan kepada mentor dan direktur pimpinan. Nah, untuk keterkaitan kedudukan dan peran ASN dengan kegiatan-kegiatan yang saya lakukan, di sini semuanya saya lakukan dalam melakukan kegiatan. Saya melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Dalam perencanaan itu saya dalam tahapan masing-masing itu saya melakukan kerjasama dengan bidang-bidang lain untuk pelaksanaannya. Jadi saya bukan hanya sendiri, tapi saya mengajak beberapa, ada bagian baik itu dari konsultasi, koordinasi maupun mengajak untuk kerjasama dalam melakukan kegiatan. Setelah itu ada pelayanan publik yang dilakukan. Pelayanan publik yang dilakukan dalam hal ini memberikan kegiatan in-house training kepada peserta in-house training, kemudian simulasi. Saya memberikan pelayanan publik kepada pasien dengan baik, ramah, tidak membeda-bedakan antara pasien satu dengan yang lainnya berdasarkan status, suku, dan lain-lain. Saya tidak melakukan itu. Jadi saya meratakan dengan ramah dan tanpa membebani dari peserta dan orang-orang yang saya layani ini, memberikan pelayanan publik itu. Nah, pelaksanaannya berjalan semua dengan baik, sehingga dapat memberikan kontribusi kepada misi Parigi Motong yang ketiga, yaitu memiliki kesehatan yang berdaya saing. Jadi dengan pelaksanaan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada Kabupaten Parigi Motong dan memperkuat nilai-nilai organisasi, tanggung jawab, loyal, dan santun dalam pelaksanaan kegiatan ini. Ya, kesimpulannya, pelaksanaan kegiatan beserta tahapannya terrealisasi 100% di dalamnya, dan ada habituasi penerapan nilai-nilai dasar ASN di dalamnya. Jadi kegiatan peningkatan pengetahuan skill tenaga kesehatan, ada peningkatan. Jadi dilihat, baik itu dilihat dari pretest dan post-testnya, yang dari pretest nilainya cuma 20, pada saat post-test langsung benar semua, ada yang salah satu saja. Jadi ada peningkatan yang baik setelah mengikuti in-house training. Begitu juga dengan saat simulasi, saya melihat sendiri mereka bekerja sesuai dengan yang diajarkan pada saat pelaksanaan in-house training dan simulasi itu. Kemudian rencana tindak lanjut, penulis akan mengajukan kepada direktur RSUD Tombol Tutul dan kepada kepala bidang, dalam hal ini ada mentor, untuk kiranya dapat melakukan kegiatan in-house training ini di bidang-bidang lainnya atau ilmu-ilmu lainnya, agar kita dapat memberikan pelayanan yang berkualitas dan holistik kepada pasien. Ditambah lagi dengan sekarang pandemi, jadi in-house training merupakan salah satu cara yang bagus untuk mengurangi mobilisasi keluar kota untuk mencari ilmu di tempat lain. Ya, terima kasih. Kemudian ada video. Jadi ini video kegiatan in-house training, simulasi pada saat simulasi, dan testimoni kegiatan. Ini materinya dan menjelaskan dengan sangat baik. Selain materi, dia langsung mengambil alat dan langsung mempraktekkan depan peserta. Jadi memang tangkap dengan baik oleh peserta, dan peserta sangat senang. Jadi teori itu ini baru ini handle-nya yang masuk. Jadi ini yang diam, ya. Jadi yang bergerak adalah handle-nya. Ini masuk. Mohon maaf, dalam hal ini pemateri tidak menggunakan masker pada saat itu, karena beliau cukup ngap-ngap kalau pakai masker dan harus menjelaskan begitu banyak. Jadi beliau izin tidak menggunakan masker, tapi semua peserta menggunakan masker. Jadi ini pelaksanaan pada saat kegiatan simulasi. Jadi dokternya memberikan instruksi sesuai, dan ada dari bidang perawat yang respon. Bagaimana pendapat
Bidaniati tentang kegiatan in-house training dan simulasi kepasien yang dilakukan kemarin. Saya sangat senang mengikuti kegiatan kemarin karena bisa menambah pengetahuan saya yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu. Dan simulasi langsung kepada pasien lebih mempertajam skill yang didapat saat in-house training. Ya. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, saya sebagai peserta Latsar juga menerapkan nilai-nilai bela negara, prinsip bela negara, yaitu rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dalam hal ini saya memberikan tenaga pikiran untuk kepentingan masyarakat dan kemajuan bangsa dan negara. Ada juga bela negara memiliki kemampuan awal bela negara. Jadi dalam setiap pelaksanaan saya selalu menjaga kesehatan dengan menggunakan masker, meminum vitamin, dan protokol kesehatan COVID-19 dan cara-cara yang lain. Kemudian kesadaran berbangsa dan bernegara. Saya melakukan semua kegiatan dengan disiplin dan menghargai dan menghormati keanekaragaman suku, ras, dan agama. Jadi dalam hal ini dalam pembuatan leaflet saya membuat dalam 2 bahasa agar teman-teman yang pasien yang dari suku asli yang belum tahu bahasa Indonesia juga bisa mengetahui apa informasi tentang hipertensi yang saya berikan. Ya, demikian pemaparan yang dapat saya lakukan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Mohon arahan dari Ibu Novelina MM sebagai penguji jika ada perbaikan dan saran dan arahan dari beliau dan juga Ibu Stince dan Ibu dan semuanya. Terima kasih untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya kembalikan kepada Ibu Stince sebagai coach. Oke, terima kasih Ibu Indri. Stop share dulu. Ya, baik Ibu-Ibu yang saya hormati, demikian pemaparan dari hasil aktualisasi yang telah dilakukan oleh Ibu Indri. Selanjutnya kami silakan Ibu Mentor untuk menggunakan waktu yang diberikan, memberikan penguatan. Silakan Bu. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kegiatan yang dilakukan oleh Dr. Indri sangat baik karena membantu meningkatkan skill teman-teman di rumah sakit dan direspon sangat baik oleh dokter ahli bedah dan berharap akan ada kelanjutan berikutnya agar skill-skill teman-teman di ruangan bisa lebih ditingkatkan lagi karena pada masa pandemi ini kita kurang untuk belajar keluar, jadi kita hanya belajar di dalam dengan cara in-house training. Kita mencari pemateri-pemateri dari lingkungan kita sendiri seperti dokter-dokter ahli yang ada, kemudian teman-teman dokter yang punya sertifikat yang bisa ilmunya dibagi ke teman-teman yang lain. Kemarin Dr. Indri direspons cukup baik sama teman-teman juga, banyak yang minat termasuk saya karena sudah lama hendak jahit-menjahit. Ya. Itu ada juga kepala seksi yang ikut karena kepala seksi saya ada yang perawat, jadi ikut menambah ilmu tentang jahit-menjahit karena kemarin kan ada beberapa jenis luka untuk jahitan. Ada luka yang teratur, ada yang tidak teratur. Bagaimana cara menyambungnya supaya lebih rapi lagi. Itu cara untuk meningkatkan skill. Jadi menjahit tidak asal menjahit karena ada daerah-daerah tertentu yang harus estetika, tidak menimbulkan bekas. Mungkin ada bekasnya tapi tidak seberapa. Terkadang mungkin ibu-ibu lihat di lapangan ada yang habis dijahit tapi lukanya masih membekas. Kemarin sudah dikasih ilmunya sama dokter ahli bedah. Sudah dibagi ilmunya kemarin sama dokter ahli bedah, bagaimana caranya untuk meminimalisir bekas lukanya agar enggak bikin kadang kan pasien malu dengan bekas lukanya, jadi kemarin sudah dibagikan ilmu bagaimana meminimalisir bekas luka jahitan.
Seperti itu Ibu. Cuma terkendala kemarin di simulasi langsung karena kami kekurangan pasien. Jadinya tidak begitu banyak praktek penjahitan luka dengan perawatan luka karena pasien kita masih kurang untuk wilayah Rumah Sakit Tinombo. Kami berharap ke depan dengan peningkatan skill dan juga nanti ke depan dokter ahli sudah semakin lengkap di Rumah Sakit Tinombo, maka akan menambah pengunjung pasien ke Rumah Sakit Tinombo. Maka di situ kita akan melatih lagi skill-skill petugas yang ada di rumah sakit. Saya kira itu Ibu. Oke. Terima kasih Ibu Mentor telah memberikan penguatan bahwa apa yang dilakukan oleh Dr. Indri ini selama aktualisasi sangat baik dan bisa mendukung bagaimana organisasi atau Rumah Sakit Umum Raja Tombolotutu bisa meningkatkan skill petugas-petugas untuk memberikan pelayanan terbaik. Baik, Ibu-ibu yang saya hormati, selanjutnya kami silakan kepada Ibu Kaban menggunakan yang disediakan. Silakan Bu. Ya, baik. Terima kasih Bu Ustince. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bu Fitri, mentor, sebagai mentor, yang saya hormati Bu Ustince selaku coach, dan yang kita banggakan bersama Dr. Indri. Dr. Indri tadi sudah mempresentasikan, dan untuk itu saya ucapkan terima kasih ya, menyampaikan kepada kita semua informasi tentang apa yang sudah dilakukan selama 1 bulan kemarin. Lalu juga tadi Bu Fitri sebagai mentor sudah memberikan testimoninya bahwa apa yang dilakukan, terutama yang terkait dengan in-house training minor surgery ini sangat bermanfaat bagi rekan-rekan di sana. Dan ternyata pesertanya tidak hanya dari nakes-nakes yang bertugas di UGD, tapi juga teman-teman lain. Tadi saya lihat bahkan ada bidan ya, juga ikut ya. Oke, lalu kemudian Ibu mentor tadi sampaikan bahwa rumah sakitnya masih kekurangan pasien, sehingga kemarin bahan prakteknya ya, bahan simulasinya itu cuma 1 pasien, jahit kaki, jahit jari saja gitu ya. Ya, tapi beruntung yang kemarin mungkin kaki adalah bagian tersembunyi, tapi karena harus ada ilmu tentang estetika, jadi saya membayangkan kakinya dijahit dengan indah gitu ya. Bu Stince, kapan-kapan ada jahitan baju mungkin juga bisa dititip sama Dr. Indri gitu ya. Tidak hanya bisa jahit kaki, jahit baju juga mungkin bisa. Oke, nah tapi begini Bu Fitri, Bu Indri, meskipun rumah sakit Tombolotutu ya, ini Ya, Bu. masih kekurangan pasien ya, pengunjung. Tapi saya kira ini bukan jadi alasan untuk kawan-kawan nakes di sana untuk terus meningkatkan keterampilannya. Karena jangan sampai justru pengunjungnya pasiennya kurang yang ke sana karena khawatir tuh ke rumah sakit Tombolotutu belum semua nakesnya terampil tuh. Kemarin saya kaki luka yang dijahit di jidat, coba. Kan siapa tahu kayak begitu. Jadi mungkin gini, setiap kali ada kasus mungkin yang masuk di IGD memang harus langsung cepat dijadikan itu jadi bahan belajar. Jadi tinggal dicarikan metodenya, carikan sistem komunikasinya seperti apa. Begitu ada pasien dengan kasus yang baru selain kemarin kaki mungkin ya, langsung kumpul lagi, langsung in-house training seketika. Karena memang kalau in-house training dengan kasus pasien, pasti susah ya kita rencanakan ya. Kita udah rencanakan materinya iya, tapi kalau nemu pasiennya nggak ada gimana mau simulasinya ya. Jadi mungkin yang pertama setiap materinya in-house training sudah dipersiapkan, pola simulasinya juga sudah dipersiapkan sehingga begitu ada dan komunikasi in-house trainingnya harus dimantapkan. Begitu ada kasus yang sesuai dengan materi-materi in-house training yang sudah dirancang ada, langsung cepat komunikasinya kumpul. Mungkin tinggal begitu saja caranya kan, sehingga kemudian dari testimoni, kalau bisa bahkan testimoni testimoni pasiennya yang direkam, lalu dimedsoskan gitu kan, sehingga orang-orang masyarakat di sekitar situ tidak ragu untuk memeriksakan kesehatannya ke rumah sakit gitu. Rumah sakit apa tadi? Raja Tombolotutu. Tombolotutu.
Seperti itu, mungkin itu trik seperti itu sih yang saya sarankan. Nah, kemudian yang kedua, Dr. Indri, tadi saya lihat sih di kegiatan intinya in-house training, semua unsur-unsur nilai-nilai dari semua unsur-unsur mata pelatihan anekanya sudah tercantum. Tapi saya lihat setelah sampai selesai tahapannya, saya amati untuk yang komitmen mutu dalam pelaksanaan in-house training itu tidak dimasukkan efektif. Apakah memang di dalam tahapan dan kegiatan in-house training itu Dr. Indri merasa bahwa in-house efektif itu tidak, nilai efektif itu tidak ada kaitannya dengan kegiatan in-house training. Silakan Dr. Indri. Atau mungkin ya. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Sebenarnya saya memasukkan nilai efektif, cuman kayaknya dari saya sendiri ada kesalahan mengetik antara efektif dan efisien. Tapi setelah saya baca-baca tadi malam, ternyata efektif itu, nilai efektif lebih banyak mendominasi dalam kegiatan saya karena semuanya bekerja untuk kebutuhan masyarakat dan bekerja dengan baik dan terlaksana semua dengan berdaya guna. Jadi ada kekeliruan dari saya untuk membedakan antara efektif dan efisien itu. Iya, jadi justru pekerjaan nakes itu lebih erat kaitannya dengan efektivitas kan? Karena kalau nggak efektif bisa-bisa malpraktek, ya kan? Ya kan? Ya. Jadi bagaimana kita mencapai tujuan hasil dari kegiatan kita itu betul-betul dengan baik. Oke, saya kira itu sih saja, saya hanya mengingatkan saja dan sebenarnya secara praktek sudah dilakukan, hanya saja mungkin masih miss ya soal pemahamannya dan ininya. Oke, itu saja saya kira. Terima kasih, sukses untuk Dr. Indri, Bu Fitri. Terima kasih, mohon adik-adik kami peserta Latsar ini terus dibimbing karena perjalanan karir mereka masih panjang dan waktu mereka belajar dan mengimplementasikan pelayanan publiknya masih panjang. Jangan lupa ya, habituasinya tidak berhenti kemarin, justru habituasi baru akan dimulai hari ini sampai dengan di akhir karir kita sebagai seorang PNS. Itu saja, terima kasih, sukses selalu, salam sehat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kaban yang telah memberikan saran masukan, dan untuk Bu Mentor terima kasih sudah dampingi, dan juga untuk peserta Bu Dr. Indri ada yang masukan dari Bu Penguji tadi bahwa efektif dimasukkan menjadi salah satu ini, dan tolong segera diperbaiki untuk kelengkapan laporannya. Baik Ibu-Ibu yang saya hormati, demikian seminar kita pada kesempatan ini, lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.